Jadi hari ini tuh bisa jadi katanya. Yang naik sebelumnya 16 ya. 16 tambah 4 tadi sama kita bertiga. Kurang lebih 23. Nah, yang mendaki hari ini. Besok kita mendaki bareng kayaknya summit. Yuk ah. Semanggot. Selepas melewati pos 2, kami bertiga diguyur hujan ketika melanjutkan pendakian menuju pos 3. Dengan kaki lelah yang tak karuan rasanya, kembali semangat sebab pos 3 sudah berada di bawah kaki yang kami injak. Tidaklah jauh dengan puncak, tetapi kami perlu makan dan sholat, lalu beristirahat. Biarkan besok kami lanjut menuju puncak. Isi bang. Malam ini adalah malam yang hebat. Sebab hujan, angin, dan kabut lebat membuat kami hampir patah semangat. Karena pada pendakian ini tidak ada satupun penyemangat. Tidak perlu ragu dalam segala hal, kecuali hal negatif. Ada sedikit kata baik dari baitku. Tetaplah berdiri tegak walaupun sering didorong sukses yang menggeretak. Jadilah karang yang amat hebat. Walaupun sering sekali dihajar ombak, dia tetap berusaha kuat dan terlihat baik oleh orang banyak. Terkadang kita rela dalam segala hal demi membahagiakan seseorang. Padahal diri sendirinya masih perlu sebuah kebahagiaan. Dengan bergerak cepat, kita mendirikan tenda untuk malam ini beristirahat. Di pos 3 adalah tempat camp terbaik karena samudra, laut, hutan terlihat jelas dan indah. Ada sedikit kata baik dari baitku, dari lembaran kisahku dan kasihmu. Panggil saja juang ini dengan panggilan pedih, sebab hidupnya penuh dengan kepedihan. Hai juang pedih, kau adalah juang terhebat menurutku. Di saat orang lain menelan dengan nikmat, engkau hanya menelan ludah sampai berkeringat. Matamu merah berair ketika perjuanganmu yang berakhir. Melepas napas panjang, ikhlaskan kepergian. Langkahmu melemah saat orang lain menjatuhkan. Dan kau begitu sabar walaupun sering dihancurkan. Hai juang pedih, perutmu berisik tanpa ada isi. Otak dan jantungmu sudah tidak sehati, ucapku. Hari ketika juang pedih dihancurkan. Juang pedih menahan rasa kesakitan. Juang tidur di lantai dingin yang dialasi kertas coklat dengan berbantal lengannya sendiri. Juang diasingkan orang banyak. Juang pedih diam, tidak sedikit pun bercerita tentang pedih yang ia rasakan. Juang hanya tersenyum ketika semua luka sedang ia rasakan. Juang pedih berkata, biarkan luka ini tersimpan dan tidak perlu dibicarakan, ucapnya. Jadi ya begitulah kalau dipakai sama orang yang nggak paham. Semua isinya ya coran semua bos. Nih sorotin yang benar. Harusnya dibersihin ya. Ambil sampahnya. Kosong nggak? Kosong. Pak Tarno jadi. Jadi kelihatan kan kosong? Kosong. Kosong kayak hati. Masuk. Masuk. Ih, jangan asup ini jadi ya. Biasalah, tempe mah jangan dilupakan ya Jan ya. Iya. Oi, sambelun. Suti kena setengah. Terus jangan lupa terima kasih untuk Buskret Tunjung. Apa udah mulai kursi. Nuhun saatnya tak? Bener. Jan ya. Sama.
Sambelnya mantep nih. Ada obat. Ada obat. Oke, biar orang ngobek. Tangkil. Obat ada tangkil. Oh, cikur mau. Orang beli daun tangkil kan? Orang di ya. Pakai berapa met mah? Enggak tuh ya? Iya. Pokoknya masakan Ojan doang. Sip. Mantap gunungnya. Daharna dong di imah we Ojan. Enggak batu nama kemang. Enggak batu. Nonton video siapa itu, Jan? Cucu banget sih. Nonton video Kang Ojil nih. Di mana Nobar. itu nontonnya? Di YouTube dong. Tapi jalannya lebih lekong dari mereka Mantap, ya. mantap. Nah, Sambil mau tidur nih. subscriber terbaik. Di gunung nontonnya gunung juga. Jadi pembawa tidurnya nonton YouTube ya? YouTube-nya Kang Ojo. Wih, boleh. Jangan lupa kalian yang lain nonton ya. Setelah pagi hari tiba, cuaca yang cerah dan terlihat begitu indah dengan suguhan perasaan yang begitu pasrah, ditemani kopi hangat dan asap yang nikmat yang biasa disebut sebat. Tak lama kemudian kita berniatan membuat sarapan. Karena di pagi hari itu lebih baik sarapan, bukan harapan. Tidak disangka-sangka ternyata kami bertiga kehabisan air. Saya dan kerabat saya Juang akhirnya terpaksa harus mencari sumber air terdekat. Sambil berbincang tentang hal yang sebenarnya tidak harus diperbincangkan. Intinya keburu itu apa namanya? Dan enggak, wah itu. Sendal ya, lebarin. Ah. Enak tuh. Gimana? Tuh tenanya. Pasti di luhur 100 si janta. Kabade. Iya nage di diuk anak ya. Peguh. Oh pas di diuk kan tadi korsina. Suaraan peguh. Setelah deras hujan semalam membuat jalur pendakian menjadi semakin licin. Dengan berhati-hati kita waspada agar tidak kepleset lagi. Gunung Asepan memiliki curug yang katanya tidak banyak orang mengetahuinya. Aliran air itu sering disebut air terjun. Katanya sih ada 2 air terjun dengan ketinggian 25 meter dan yang satunya berketinggian 90 meter dalam perkiraan. Kedengeran gak teman-teman suara gemuruh air? Jadi sebenarnya kita kehabisan air buat masak, jadi kita harus rela turun buat nyari sumber air dengan jalur yang lumayan lah, yang bikin kami popole sedan. Kalian tahu popole sedan? Terjemah aja di Google ya. Sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan terjatuh. Dan sehati-hatinya kami tetap saja terjatuh sebab jalur pendakian yang licin. Launan Jack. Aduh.
Oh, kadinya benar. Tadi hujan bisa. Sebenarnya apa yang sekarang kami lakukan adalah hal yang sangat berbahaya. Hanya saja kita sangat memerlukan air dalam pendakian ini. Jangankan di gunung, di kota sana pun kita sangat memerlukan air, karena air adalah kebutuhan yang sangat diperlukan oleh manusia. Nah, sepertinya kami sudah dekat dengan sumber air, sebab suara gemuruh air sudah terdengar begitu keras. Dari hal yang kami lakukan, kami tetap berhati-hati agar perjuangan kami sukses tanpa ada kegagalan yang menghalangi. Kotor kan, Jan? Kotor. Bersih. Bening. Ini yang disebut air abadi ya. Airnya nggak habis-habis. Ketika saya belum begitu mengetahui bahwa air di gunung hasil dari air hujan, tetapi mengapa air itu tidak pernah habis ketika musim kemarau? Dengan lancang saya bertanya kepada Juang Arif Hidayat yang berasal dari kota Bogor ketika kami melakukan pendakian di Gunung Gede jalur Cibodas. Juang menjawab pertanyaan saya dengan senang hati. Juang Arif Hidayat menjawab, mengapa air itu tidak pernah habis ketika musim kemarau? Sebab gunung adalah paru-paru bumi. Di dalamnya selain memiliki keindahan samudra dan sejarah, di gunung ada hutan yang amat banyak pepohonannya. Nah, air itu keluar dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilampiaskan kepada pepohonan dan tanah agar mereka yang memproses semua itu. Jadi fungsinya pepohonan di gunung untuk menyimpan air yang sebelumnya terbasahi oleh air hujan, dan tanah adalah tempat menampa air yang sudah tertumpah sebab kerjasama pepohonan dan tanah. Dan saya mendaki bisa dibilang hobi. Dan untuk hari ini terima kasih kepada kerabat saya Paujan dan Diana yang begitu berharga bagiku dalam pendakian ini. Dan terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua, karena aku tanpanya tidak akan menjadi apa-apa. See you, salam lestari, salam pendaki bersama Jejak Ekspedisi Negeri. Semoga di pendakian selanjutnya bisa bertemu kembali. Bersambung.